Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap, yaitu panduan konversi laporan hasil penelitian menjadi artikel ilmiah. Karena banyaknya permintaan dari beberapa kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara lengkap dan tuntas bagaimana caranya laporan hasil penelitian kita menjadi sebuah artikel ilmiah yang layak publish. Jadi apa saja yang kita perlukan itu akan saya sampaikan secara detail, secara berurutan. Jadi berikut ini ada 8 video yang akan kita buat secara bergantian ya. Pada video pertama hari ini kali ini kita akan membuat kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu kita siapkan untuk menyelesaikan mencapai target artikel ilmiah dari laporan hasil penelitian kita ya. Pada video pertama nanti ini yang akan saya kerjakan adalah kita perlu mengadakan persiapan artikel. Jadi sini nanti yang harus kita siapkan adalah laporan lengkap hasil penelitian kita dan template jurnal yang dituju ya. Di sini yang perlu kita siapkan nanti ada laporan lengkap hasil penelitian dan template jurnal yang dituju ya. Jadi dua langkah ini yang harus kita persiapkan ya. Dua ini harus kita siapkan, laporan lengkap hasil penelitian kita dan template jurnal. Baiklah, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan contoh laporan penelitian yang telah dilakukan di sebuah tempat ya. Ini adalah contoh laporan hasil penelitian ya. Laporan hasil penelitian misalnya bidang ilmu manajemen pendidikan, fakultas, skemanya itu penelitian dasar fakultas. Kemudian judulnya, ini adalah judul dari laporan hasil penelitian ya. Itu evaluasi program musyawarah guru mata pelajaran MGMP IPS jenjang SMP di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur ya. Ini contoh laporan penelitian, tim penelitian siapa. Ini ada kop ini adalah kop daripada laporannya. Itu terdiri dari bab satunya ya, semua ini lengkap ya. Ini contoh laporan penelitian yang akan kita konversikan menjadi artikel ilmiah. Ini laporannya ada ya. Ini ada 275 ya. Ada 275 halaman, ini semua ya. Ini semuanya ya, 275 halaman. Nanti ini kita akan konversi menjadi 6 lembar ya. Ini contoh laporan yang penulisannya masih manual, tidak menggunakan reference manager, misalnya Mendeley atau sebagainya ya. Ini karena masih manual dan itu pun tidak akan pernah berlaku di artikel ilmiah ya. Jadi ini semua nanti referensinya itu ada bahasan khusus bagaimana caranya kita menjadikan ini sebagai Mendeley sebagai referensi ya. Ini contoh laporannya. Setelah itu kita lihat lagi templatenya. Misalnya nanti
Misalnya ini contoh sekali, contohnya sekarang saya akan mengkonversi artikel ini ke dalam Journal Improvement, ya. Journal Improvement ini alamat websitenya, contoh dari WNJ, ya. Ini contoh alamat websitenya yang sudah saya download. Jadi cara dapatkan templatenya itu masuk ke website jurnal yang bersangkutan, ya. Diklik, kemudian nanti kita akan ini ya, masuk ke sini, ya. Ini adalah contoh daripada jurnal yang kita tuju. Di sini banyak dia punya menu-menu pilihan. Nantinya terdapat template, ya. Sini jumlah pengunjungnya sudah banyak, ya. Ini kita cari templatenya. Di sini ada manuskripnya, ini ya. Ini manuskrip template, kita download. Nah, ini ya, download template. Nah, downloadnya kita klik ini, download, klik kanan boleh atau langsung diklik, ya. Nanti itu akan menghasilkan setelah kita peroleh templatenya seperti file ini, maka kita penulis harus mengikuti langkah-langkah apa yang diminta oleh jurnal. Nah, misalnya pada judulnya ini, ya. Ini contohnya judul artikel di sini itu harus menggambarkan isi naskah singkat, padat dan jelas. Nah, di sini, ya. Di sini ada keterangannya, hurufnya ini kapital semua, maksimal 14 kata, ya. Ya, ini ya. Ini maksimalnya 4. Ini adalah standar judul yang digunakan oleh Improvement, ya. Jadi judulnya di sini judul huruf besar semua. Kemudian author, nama penulis. Di sini dituliskan nama penulis tanpa gelar, ya. Nah, jadi sini jangan sekali-kali Anda penulis menuliskan gelarnya di jurnal ini, karena akan nanti kemungkinan dihapus oleh pengelola, ya. Di sini nama penulisnya, di sini terus pangkat ini adalah menandakan asal dari penulis, ya, tanpa gelar. Sementara kita contohkan. Kemudian alamat email penulis, fakultas, asal dan lembaga, ya. Ini data penulis yang harus diikuti oleh dari jurnal ke author, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat abstraknya. Abstrak ini di sini ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Abstrak itu 1 spasi 1 paragraf, jumlahnya ini, ya. Inilah standar-standar abstrak yang harus kita ikuti pada jurnal ini. Itu isinya berisi pertama latar belakang masalah, ya. Isinya 5 baris, latar belakang masalah, ya. Kemudian masalah apa yang ada, ya. Di sini kita lihat ini harus ada masalah apa yang ada. Kemudian tujuan penelitian ini, apa tujuan penelitian kita secara umum ditampilkan di sini. Metode apa yang kita gunakan, ya. Metode apa yang kita gunakan, terus tempat dan waktu. Untuk jurnal Improvement ini, penulis wajib menunjukkan di mana tempat dan waktu penelitiannya, ya. Ini contohnya. Terus hasil dan saran. Hasilnya ini hasil apa yang diperoleh peneliti pada artikel ini, dan saran apa yang diberikan kepada pembaca, ya. Jadi inilah kira-kira isi daripada abstrak. Ingat, ya, abstrak itu tidak memuat, ya. Ini kata kunci, tidak memuat, seperjelas, seperbesar, ya. Tidak memuat ini seperjelas, perbesar supaya jelas, ya. Jadi jangan sekali-kali penulis menuliskan rumus-rumus dalam abstrak di Journal Improvement, karena kemungkinan dipastikan artikel Anda
artikel penulis pasti direject ya. Nah, kemudian kata-kata kuncinya, keywordnya ini di sini itu berisi minimal kata yang berisi konsep-konsep penting di bawah abstrak ya. Sebentar kita akan demokan. Saya akan jelaskan dulu secara detail ya, secara rinci apa saja yang harus ada dalam abstrak. Itu latar belakang masalah, ini warna hijau. Masalah apa yang ada, tujuan penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu, serta hasil dan saran ya. Ini wajib ada dalam abstract journal improvement. Itu kisaran katanya antara 150 sampai 250 kata. Ya. Ini kita lihat nanti ini ya. Jadi itu kisarannya 150 sampai 250 kata yang ada wajib ada di abstraknya. Ini abstrak. Nah, kemudian kita pindah pada ini versi Inggrisnya sama aja. Nah, sekarang kita lihat di pendahuluan. Ini pendahuluan itu introduction biasanya. Ini pendahuluan adalah bagian pertama dari jurnal improvement. Itu berisi adalah latar belakang kita meneliti apa secara umum, latar belakang apa, rumusan masalahnya apa ya, kita lihat rumusan masalahnya. Kemudian manfaat penelitian bagi pembaca itu apa, serta kajian pustaka yang kita gunakan. Ini teori tanpa menggunakan sujud ya. Ini harus ada pada abstrak ya. Penulisan ini selebihnya selebihnya standar ya. Sistematikanya itu dari pendahuluan, ini kan metode IMRAT ya. Kalau begini pakai IMRAT introduction, method, result, and discussion. Nah, itu IMRAT ya. Berarti ini jurnalnya improvement ini menggunakan metode IMRAT ya. Jadi inilah kira-kira komponen dasar yang wajib ada dalam pendahuluan jurnal IMRAT ya. Kemudian nanti jika mengutip referensi itu wajib menggunakan American Psychological Association atau APA yang digunakan. Ini ada di Mendeley ya. Ini banyak di Mendeley. Ini Mendeley saya, bisa kita lihat dia punya style ya, choose style. Inilah contohnya atau style APA. Nanti lebih lengkap kita bahas di video terakhir. Tata cara penggunaan Mendeley yang lengkap ya. Ini hanya gambarannya supaya tidak penasaran. Nah, saya berikan ya. Ini contohnya ya. Ini Mendeley itu kita akan lihat bagaimana contoh style daripada APA. Nah, ini ya sejarahnya. Ini akun saya di Mendeley. Nah, kalau kita melihat stylenya itu APA, bisa kita lihat langsung ya, seperti ini contohnya. Nanti kita praktek ya. Di sini jurnal improvement itu wajib menggunakan style APA. Jadi style APA itu seperti ini bentuknya. Ya. Nah, ditulis American ini kan ini psikologi American. Ini ya, Psychology Session ya, ini. Nah, kalau ini kita gunakan, nanti kita klik use style, maka dia akan gunakan APA ini dalam artikel kita. Sementara kita praktekkan. Saya hanya kasih informasi dulu tentang tata cara melihat style daripada APA ya, dari Mendeley. Nah, setelah itu nanti kita pindah pada metode penelitian. Nah, metode ini adalah merupakan isinya metode itu
jenis, tempat dan waktu. Ini ya, saya berisi jenis, tempat dan waktu serta prosedur apa yang dikerjakan peneliti dalam menulis artikel ini ya. Di sini prosedur apa atau langkah-langkah apa yang dikerjakan peneliti dalam proses penelitian tersebut ya. Ini memuat tentang sumber data, sumber datanya bagaimana, terus teknik pengumpulan datanya bagaimana ya. Teknik pengumpulan datanya bagaimana, ini warna biru, dan teknik analis data ya. Di sini wajib ada nanti itu di artikel kita tiga hal utama ini. Dari teknik pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis datanya ya. Nah, kemudian rumus-rumus yang umum itu tak usah tuliskan ya. Nanti kita praktekkan sebentar tentang bagaimana cara jadi metode penelitian yang ada pada laporan kita. Kita masukkan ke sini, itu ada pada video ke 4 ya tentang hal tersebut. Nah, setelah itu kita pindah pada result and discussion, hasil dan pembahasan. Di hasil itu dia harus menjelaskan apa hasil yang diperoleh dari proses penelitian dari metode ini ya. Jadi antara metode penelitian dan hasil itu harus saling terkorelasi, terintegrasi. Artinya metode apa yang kita lakukan di metode penelitian ini, hasilnya tampilkan di hasil penelitian. Nah, hanya hasil, misalnya grafik ya. Nah, terus di pembahasannya itu kita jelaskanlah makna daripada grafis tersebut ya. Contohnya, jadi sih jelas sangat berbeda hasil dan pembahasan. Hasil itu adalah apa yang kita peroleh dari metode. Misalnya begini ya, saya ingin melakukan tata cara melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Tanah Toraja ya. Tata caranya, tata cara pertama itu yang mungkin saya lakukan adalah dengan menggunakan angkutan udara. Itu hasilnya, hasil angkutan udara. Di pembahasannya angkutan udara, angkutan udara, jika menggunakan angkutan udara itu langkah-langkahnya ini. Nah, jadi kita beli tiket, terus terbang dari Jakarta menuju Makassar, dari Makassar naik mobil ke Toraja, itu pembahasannya. Metode kedua, saya menggunakan jalur laut. Gimana caranya, tata cara jalur laut. Hasilnya metode kedua, saya sampai di Tanah Toraja, saya gunakan jalur laut. Jalur laut hasil. Pembahasannya itu adalah jelaskan. Berarti saya naik kapal itu di Tanjung Priuk Jakarta menuju Makassar. Adapun jalurnya Tanjung Priuk menuju Tanjung Perak ke Makassar, 2 hari 3 hari 2 malam misalnya, sampai di Makassar, kemudian sambung jalur angkutan darat dari pelabuhan Makassar ke terminal Dayak di Makassar misalnya, kemudian ambil jalur darat transportasi ke Tanah Toraja. Jadi sangat berbeda antara hasil dan pembahasan ya. Kalau hasil ini dia tampilkan grafis-grafisnya. Di pembahasan ini kita menginterpretasi. Ini menginterpretasi hasil penelitian, ini kata kunci ya. Kita menjelaskan hasil, makna tabel ini apa, makna mana grafis ini apa, itu ya hasil ya. Biasa digabung, bisa jadi bisa. Penutup ini, kesimpulan itu biasanya kalau saya itu biasa hanya satu kalimat ya. Ini jawaban singkat ya, satu kalimat yang menyatakan apa yang sudah saya kerjakan di sini. Ya, kesimpulan itu ya.
ini kesimpulan saya biasa 1/5. Nanti mungkin di video terakhir, video ke-8 itu kita akan konversikan penutup itu atau kesimpulan di artikel kita. Daftar pustaka ini, daftar pustaka nanti ini pada video ke-8 itu saya akan jelaskan secara detail tata cara menggunakan Mendeley sebagai aplikasi reference untuk menulis daftar pustaka, ya. Aplikasi ini nanti jika peserta mengerjakannya dengan betul, insya Allah saya akan berikan sertifikat langsung dari Mendeley. Kebetulan saya salah seorang advisor Mendeley. Nanti peserta itu jika berhasil menyelesaikan artikel, membuat referensi yang menggunakan Mendeley dengan segala titik bengeknya, saya akan berikan sertifikat dari Mendeley langsung, ya. Jadi inilah kira-kira langkah-langkahnya yang perlu kita persiapkan. Baiklah, langkah berikutnya itu saya akan masuk kepada konversi judul, ini ya, konversi judul laporan menjadi judul artikel, ya. Di sini kita lihat, ya. Di sini pada video pertama ini bukan ini pada video pertama ini bukan pula, ini materi lainnya, sorry, maaf, terbuka. Ya, di sini artikel ini saya rencana buat ini, ya. Ini untuk versi offline-nya. Di sini ini, ya. Di sini, ya, video pertama ini saya akan konversi judul menjadi laporan judulnya menjadi judul artikel. Nah, baiklah, kita perlahan saya akan konversi judul laporan, judul laporan ini menjadi judul artikel, ya. Di sini kita lihat judul laporan di sini adalah evaluasi ini, ya. Evaluasi program musyawarah MGP, kita copy, ya, MGP pada mata pelajaran IPS jenjang SMP di Kecamatan Durensawit dan sebagainya, ya. Nah, caranya itu kita masukkan ini ke manuskrip kita. Nah, di sini, ya. Ingat, ya, ini besarnya ini 12, ya, 12 fontnya dan kapital. Nah, kita paste di sini, kemudian kita klik kanan, paste spesial, kita ikuti format teks. Nah, ya kan? Maka secara otomatis judul yang ada pada laporan tersebut telah pindah ke template kita. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mungkin sangat penting. Ingat, ya. Di sini jangan sekali-kali menggunakan singkatan pada judul. IPS, ini IPS, contoh IPS. IPS ini orang kan belum tahu apa itu IPS. Bisa saja dikatakan ilmu pasti sosial, karena kan tidak ada penjelasan. Jadi sekali lagi saya katakan buat peserta, jangan sekali-kali menuliskan singkatan pada judul yang tidak ada deskripsinya. Nah, kalau begini kan ada IPS, berarti mata pelajaran harusnya ini judul artikel, ya, ilmu pengetahuan sosial dalam kurung IPS. Nah, ini kan lah, nah, kemudian SMP, ya. SMP ini kan orang tidak tahu. Indonesia mungkin tahu. Orang kalau diwajib sama orang luar negeri kan tidak ngerti. SMP juga ini berarti kita di sini sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, ya. Nah, di Kecamatan Durensawit. Nah, ini lagi, ya. Hal lain di sini yang perlu saya sampaikan kepada penulis semuanya, jangan
pernah sekali-kali menuliskan lokasi penelitian kita di judul, ya. Karena jika begini tulisan judul dilampirkan, artinya artikel ini hanya digunakan pada di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Itu yang judul lokal. Inilah judul itu ada 3 macamnya judul. Judul lokal, nasional, dan internasional, ya. Sementara kita ini kan akan targetnya internasional, makanya biasanya di sini judulnya saya hapus, ya. Di mana kan nanti kita tuliskan judulnya tersebut? Nanti pada bagian prosedur penelitian atau di bagian pendahuluan introduction, kita tampilkan, kita berikan informasi kepada pembaca bahwa kita meneliti di sini tadi, ya, di Kecamatan Duren. Tapi hal ini jangan sekali-kali tampilkan judul pada artikel. Tapi karena ada lokasi penelitian, makanya biasa itu kita tampilkan di abstrak, ya. Untuk journal improvement ini ditampilkan di abstraknya, di mana penulis melakukan penelitian, ya. Jadi beginilah caranya kita konversi judul yang tadinya judul penelitian kita, ya, judul laporan kita seperti ini tadinya, ya. Ini tadi judulnya laporan penelitian kita tadi, ya. Ya, judul laporan penelitian. Ini tadi judul laporan penelitiannya, sekarang sudah berubah menjadi seperti ini, ya. Jadi sekarang itu judul artikel kita adalah evaluasi program musyawarah guru mata pelajaran MGMP Ilmu Pengetahuan Sosial IPS jenjang pada atau jenjang sekolah menengah pertama, ya. Inilah caranya kita mengkonversi judul artikel judul laporan hasil penelitian menjadi judul artikel. Ya, ini. Kemudian di sini nama penulis pertama, misalnya Sulfikar, ya, Selalu. Di sini kita ini tanda simulatus, ya. Ini pangkat atas, gunakan ini 1, ya. Alamat emailnya, contohnya di sini Sulfikar.salu usn.ac.id, ya. Ini kan usahakan jika memungkinkan gunakan email akademik, ya. Atau kalau belum punya email akademik, bisa menggunakan email Gmail, ya, tidak masalah. Saran saya di sini, tolong penulis gunakan satu email yang digunakan untuk publikasi, dan jangan berganti-ganti, ya. Jangan berganti-ganti, karena biasanya nanti jika artikel kita publish di indeks Scopus itu, dia akan menggunakan email sebagai acuan pemberian nomor. Contoh tuh, saya pernah punya 2 ID Scopus karena gunakan 2 email yang berbeda, ya. Jadi jangan sekali-kali menggunakan email yang berbeda-beda, meskipun satu nama, satu institusi, tapi beda email, itu Scopus akan mengatakan ini 2 orang, ya. Jadi saran saya buat penulis, tetapkanlah 1 buah email yang biasanya digunakan untuk publikasi, ya. Ini email saya yang saya gunakan. Tadi email kampus itu belum pernah saya gunakan karena baru diberikan. Ya, di sini Fakultas Departemen, saya itu mengajar di contoh Sistem Informasi Universitas 19 November, ya. Ini Sulfikar Halu. Misalnya penulis keduanya, misalnya Rizky Intan. Rizky Intan, ini Nur Fausiani.
Ini alamat emailnya, misalnya ini penulis kedua ya. Kita tambah di sini. Ini nomor 2. Di sini alamat emailnya Rizky misalnya Rizky 354 gmail.com ya, .com. Nah, ini fakultasnya misalnya Rizky itu dari misalnya di sana misalnya ilmu komputer Universitas Telkom Bandung ya, contoh doang. Nah, Universitas Telkom dari kota ya. Nah, kemudian penulis ketiganya misalnya di sini Nureni ini, nah ya. Dia misalnya ini penulis ketiganya ini kontak atas nomor 3. Nah, misalnya teknik informatika STIMIK IPA Negara ya, contohnya IPA Negara. Emailnya contohnya itu ya, emailnya misalnya Nureni 313 contoh ya, email.com. Nah ya, inilah berarti sekarang kita sudah menyelesaikan konversi judul laporan penelitian menjadi judul artikel ilmiah dengan penulisan nama penulis ya. Nah, ini merupakan standar yang digunakan oleh improvement untuk penulisan judul ya. Nah, baiklah, saya akan lanjutkan video kedua setelah ini selesai. Saya akan lanjutkan video keduanya. Harapannya itu peserta dapat memperoleh pengetahuan baru sehingga nantinya bisa kita maju secara bersama. Mari berkarya bersama untuk maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Terima kasih.